ini ada tahapan proses pembuatan antibodi monoklonal. Jadi di sini ada tikus disuntik oleh antigen agar terbentuk antibodi. Kemudian sel penghasil antibodinya yang dari limpa akan diambil. Terus kemudian kita juga mengambil sel kanker yang sudah dikultur. Setelah itu sel pembentuk antibodi itu akan difusikan atau disisipkan atau dimasukkan ke dalam sel tumor. Nah, terbentuklah sel hibridom. Sel hibridom ini yang akan dikultur. Terus kemudian setelah itu sel hibridom akan menghasilkan antibodi, kemudian dipisahkan. Hibridom yang menghasil antibodi dia akan diperbanyak sehingga menghasilkan suatu antibodi monoklonal. Jadi kalau dari pertanyaannya, kemampuan membelah diri dari atau sel-sel hibridom ini berasal dari siapa? Kalau yang A, perlakuan secara kimia, bukan. Yang B, sel-sel penghasil antibodi itu sendiri yang terdiri dari sel embrionik, bukan. Jadi yang C, pemberian nutrisi pada sel sehingga lebih aktif membelah, tidak. Jadi yang di sini adalah yang yang D ya, sel-sel myeloma yang digabung dengan sel-sel penghasil antibodi. Sel-sel myeloma itu adalah sel kanker yang digabung oleh sel penghasil antibodi sehingga nanti dia bisa memperbanyak dan punya kemampuan membelah secara terus-menerus. Sehingga nanti bisa dihasilkan suatu antibodi monoklonal. Tuh. Ini dilanjut terus, berarti pertanyaannya di akhir ngoten nggih Bu Penny nggih. Jika iya, saya lanjutkan untuk yang nomor 14. Nomor 14 ini kita bicara tentang virus. Susunan tubuh virus tersusun atas protein yang membungkus asam inti sebagai pembawa sifat. Virus parasit obligat tidak bisa hidup kalau tidak memparasiti makhluk hidup atau jaringan hidup lainnya. Jadi si virus itu dia bisa hidup apabila dia menginfeksi sel hidup. Karena virus itu mempunyai dua ciri. Ciri yang pertama, dia dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki DNA atau RNA dan dapat melakukan replikasi atau dapat melakukan perbanyakan diri. Nah, ciri yang kedua yaitu dia sebagai benda mati karena si virus ini dapat dikristalkan ketika dia berada di udara luar, tidak menginfeksi sel hidup. Jadi virus itu punya dua ciri. Inilah kenapa virus tidak dimasukkan dalam kingdom Monera, Protista, atau sampai Plante, dia masuk kelompok makhluk hidup sendiri yaitu virus. Nah, ciri-cirinya virus itu parasit obligat. Jadi memang benar-benar dia parasit yang dia hanya bisa hidup kalau misal dia menginfeksi sel hidup. Dia memiliki DNA atau RNA saja. Bahkan ada klasifikasinya virus yang termasuk yang memiliki DNA itu apa aja, virus yang termasuk memiliki RNA saja itu apa aja jenisnya. Terus kemudian ciri yang selanjutnya yaitu dia diselubungi oleh protein. Jadi tubuhnya itu dia diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsomer. Bentuknya virus seperti ada yang digambar yang ada di slide. Terus ciri yang lain adalah aseluler. Aseluler itu berarti tidak atau bukan sel. Karena apa? Karena dia tidak memiliki organel-organel sel seperti sel-sel yang ada di tumbuhan ataupun hewan. Dan ciri yang terakhir itu adalah kemampuan bereplikasi atau menggandakan diri di dalam sel hidup. Jadi kalau misal di sini alasnya kenapa kok dia sebagai parasit obligat, yang benar itu adalah virus tidak mampu mensintesis semua kebutuhannya karena dia tidak memiliki organel sel. Jadi karena dia tidak termasuk aseluler, tidak punya organel. Makanya dia butuh makhluk hidup yang lain untuk menjalankan atau melanjutkan siklus replikasinya atau penggandaan dirinya.
Jadi untuk jawaban yang nomor 14 adalah yang C. Soal yang berikutnya berhubungan dengan materi bakteri. Eubakteria oleh para ahli dikelompokkan ke dalam kelompok prokariot. Kata yang harus kita garis bawahi di sini adalah prokariot. Karakteristik yang mendukung pengelompokan tersebut adalah kalau prokariot itu pasti kan makhluk hidup itu kan ada dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat prokariot, ada yang bersifat eukariot. Kalau yang prokariot itu berarti dia belum memiliki membran inti. Kalau yang eukariot itu sudah memiliki membran inti. Berarti pasti jawabannya yang mana? Inti sel tidak memiliki membran pembatas antara cairan sel dengan cairan inti. Jadi inti selnya tidak punya membran. Sehingga dia masuk dalam kelompok prokariotik. Kalau yang golongan prokariot itu kelompok Monera. Kalau yang sudah eukariot itu sudah masuk eukariot golongannya Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Jelas nggih untuk yang soal nomor 15? Ini struktur gambar di sini struktur tentang bakteri. Punya kapsul. Jadi di sini jelas di plasmid, ini plasmidnya, ini ada materi genetiknya, terus kemudian ada langsung lapisan peptidoglikan dan membran plasma. Jadi dia tidak punya membran inti selnya. Tidak memiliki membran inti sel. Materi yang selanjutnya kita bicara tentang fungi atau kelompoknya jamur. Dari gambar di sini, ini daur hidup ya, daur hidup dari jamur. Di sini jelas ada zigospora. Terus dia membentuk zigosporangium. Berarti kalau misal di sini dikatakan zigospora, terus kemudian membentuk di sini ada zigosporangiumnya, berarti daur hidup jamur tersebut masuk dalam kelompok apa? Phycomycetes atau Myxomycetes. Phycomycetes atau Zygomycetes. Kalau biasa kita kenal biasanya zigo. Yang ini Myxomycetes itu golongannya jamur lendir. Jamur lendir itu dia kelompoknya Protista mirip jamur. Dia dimasukkan Protista karena memang strukturnya lebih mirip ke Protista. Mirip jamurnya karena dia dalam salah satu fase daur hidupnya dia membentuk spora berflagel. Kalau Ascomycetes atau Ascomycota itu dia menghasilkan askokap. Basidiomycetes itu membentuk basidium atau tubuh buah seperti kayak jamur ini, jamur merang, jamur kuping, eonoki dan lain sebagainya. Deuteromycetes itu dia belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, di sini kalau klasifikasi jamur berdasarkan perbedaan spora seksual dan aseksualnya, ini Zygomicota aseksualnya membentuk sporangiospora. Nah, ini kan ada dia membentuk sporangium, ya kan? Nah, pasti di sini dia masuk dalam Zygomicota yang B. Terus seksualnya zigospora. Ascomycota membentuk conidiospora, sedangkan seksualnya ascospora. Basidiomycota untuk spora aseksualnya dia membentuk conidiospora, yang seksualnya basidiospora. Kalau Deuteromycota itu dia sporangiospora atau conidiospora untuk spora aseksualnya, sedangkan untuk yang spora seksualnya itu belum diketahui reproduksi seksualnya. Kalau yang seksual untuk kelompok jamur. Jadi kelompok jamur dibagi menjadi kingdom jamur dibagi menjadi 4, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota dan Deuteromycota. Soal yang selanjutnya itu tentang tentang tumbuhan kelompok dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut memiliki siklus hidup yang menunjukkan adanya pergiliran keturunan atau biasa disebut dengan metagenesis. Generasi gametofit pada tumbuhan lumut itu terletak pada tahapan apa? Gitu kan.
kita amati ini daur hidup dari tumbuhan lumut atau metagenesis. Tahapannya ini kan lumut memiliki 2 fase hidup. Sebagai atau ketika dia membentuk gametofit atau menghasilkan gamet, pada saat dia menghasilkan gamet, gametnya itu ada 2, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium itu membentuk sperma, kalau archegonium itu membentuk sel telur. Jadi pada saat tumbuhan lumut yang kita lihat warnanya hijau ini, nah itu adalah pada saat fase gametofitnya. Sedangkan untuk fase sporofitnya itu tidak terlihat. Jadi tahapannya dari sini, dari spora tumbuh berkecambah membentuk protonema. Protonema akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini fase gametofit menghasilkan 2 alat perkembangbiakan, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium akan membentuk spermatozoid yang akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium dia menghasilkan sel telur. Sperma dan sel telur ketika bertemu terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot tumbuh sporogoniumnya, sporogonium akan menghasilkan sporangium. Sporangium berkembang lagi menjadi spora. Ini tahapan metagenesis pada tumbuhan lumut. Jadi kalau misal di jawaban di sini, fase gametofit atau generasi gametofit pada tumbuhan lumut itu adalah pada saat dia membentuk tumbuhan lumut itu sendiri. Tumbuhan lumut atau bisa dari protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut. Kalau ditanya gametofit yang berwarna hijau berarti jawabannya yang C, tumbuhan lumut itu sendiri. Next. Nomor 18 itu tentang sistem respirasi, sistem pernafasan, difusi oksigen ke dalam jaringan atau sel disebabkan oleh, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa perpindahan pada saat kita menghirup nafas itu kan kita mengambil oksigen. Oksigen akan masuk ke dalam paru-paru, terjadi pertukaran antara gas CO2 dan O2 itu terjadi di alveolus. Nah, proses terjadinya atau pertukaran O2 dengan CO2 ini terjadi secara difusi osmosis karena perbedaan tekanan parsial. Jadi untuk yang A, gambar yang A, ini pertukaran antara O2 dengan CO2 yang ada di alveolus dengan di pembuluh darah atau biasa kita sebut dengan respirasi eksternal. Kalau yang sebelah sini ini ada jaringan, ini ada pembuluh darah, berarti untuk gambar yang B itu respirasi seluler atau intrasel karena terjadi di dalam sel. Nah, ada tanda panah di sini, oksigen bisa berpindah, oksigen yang kita hirup yang ada di alveolus itu memiliki tekanan parsial lebih tinggi daripada yang ada di pembuluh darah, sehingga oksigen bisa berpindah ke dalam pembuluh darah. Dia akan diikat oleh hemoglobin. O2 dengan hemoglobin, dia akan membentuk ikatan yang namanya oksihemoglobin. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang di sini kan ada perpindahan kan, berarti yang CO2 yang ada di dalam pembuluh darah itu berpindah dari pembuluh darah ke alveolus. Karena sama terjadi perbedaan tekanan parsial. Jadi tekanan parsial CO2 yang ada di dalam pembuluh darah itu lebih tinggi daripada yang ada di alveolus, sehingga CO2 yang ada di pembuluh darah itu dia berpindah
ke alveolus. Nah, CO2 yang ada di dalam pembuluh darah itu jumlahnya paling banyak dalam bentuk ion bikarbonat. Ion bikarbonat akan dipecah menjadi karbonat asam karbonat. Asam karbonat kemudian dipecah melalui reaksi kimia menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pada saat kita menghembuskan nafas atau hasil dari respirasi, pengeluarannya itu adalah CO2 dan H2O. H2O ini dari mana? Dari hasil pemecahan ion bikarbonat yang ada di dalam darah. Kayak gitu. Nah, alasannya mengapa sih kok bisa terjadi perpindahan di alveolus? Karena alveolus memiliki membran yang sangat tipis. Terus alasan yang kedua yaitu karena di dalam alveolus banyak sekali pembuluh kapiler. Kalau ada pembuluh kapiler itu kan pembuluh darah yang paling kecil yang memiliki membran yang tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran secara difusi osmosis. Kayak gitu. Nah, berarti di sini jawabannya yang benar yang mana? Yang A, tekanan parsial oksigen di dalam darah lebih besar daripada tekanan oksigen di dalam jaringan. Oksigen. Yang B, tekanan karbon dioksida di darah lebih kecil daripada tekanan karbon dioksida pada jaringan. Tekanan parsial oksigen di dalam darah, karena yang ditanyakan di sini di dalam jaringan ya, kita cari yang jaringan. Tekanan parsial oksigen di dalam darah lebih besar daripada tekanan oksigen di jaringan. Jadi hemoglobin yang ini, yang kalau yang di jaringan yang ini. Jadi yang di jaringan itu di pembuluh darah itu kan ada hemoglobin. Hemoglobin yang mengikat oksigen. Tekanan parsial oksigen di sini lebih tinggi sehingga dia berpindah dari pembuluh darah ke sel. Yang lebih tinggi di pembuluh darahnya. Jawabannya tekanan parsial oksigen di dalam darah enggak ya. Yang A ya, tekanan parsial oksigen di dalam darah lebih besar daripada tekanan oksigen pada jaringan sel sehingga oksigen bisa berpindah ke jaringan. Jawabannya yang A. Kalau yang di sini tekanan parsial, kalau di jaringan itu yang diambilkan yang berpindah itu CO2-nya. Jadi tekanan parsial CO2 yang ada di jaringan itu lebih tinggi daripada yang ada di pembuluh darah sehingga CO2 dari jaringan pindah ke pembuluh darah. Kayak gitu. Nomor 19. Ini hubungannya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, struktur selalu berhubungan dengan fungsi. Struktur daun yang mendukung fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah sebagai berikut. Nah, manakah yang benar? Jadi untuk mendukung suatu fungsi fotosintesis, daun itu harus tipis agar mudah ditembus oleh cahaya. Berarti yang poin 1 benar. Terus kemudian di bagian atas daun itu terdapat lapisan yang banyak mengandung klorofil. Bagian atas daun itu adalah pada bagian jaringan palisade. Dan bunga karang di sini banyak sekali klorofilnya. Tujuannya yaitu untuk menangkap cahaya matahari. Terus harus didukung oleh banyaknya stomata. Kenapa? Karena stomata ini seperti yang kita tahu bahwa stomata dia berfungsi tempat masuknya air, karbon dioksida menuju ke daun. Jadi kan
proses fotosintesis itu kan membutuhkan CO2, menghasilkan oksigen. Jadi butuh stomata, tempat keluar masuknya gas. Jawaban yang benar berarti nomor 1, berbentuk tipis. Nomor 2, terdapat lapisan palisad yang banyak mengandung klorofil. Terus yang satu, yang benar 1, 3, dan 4. Terdapat stomata untuk keluar masuknya gas. Nomor 20. Berikut ini nama-nama hormon pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Langsung saja bahwa kalin, belakangnya itu kalin. Kalin itu hormon yang merangsang pembentukan organ. Kalau rizokalin, rizo itu rizoid berarti akar, berarti hormon untuk pembentukan akar. Filokalin itu daun, berarti hormon untuk pembentukan daun. Kaulokalin itu untuk batang, pembentukan batang. Kalau antokalin itu hormon untuk pembentukan bunga. Jadi pasangannya yang benar itu yang mana berarti? Kalau 2 dan 8, 2, 8 salah ya, tidak sesuai. 4 dan 8, 4 itu anto sama akar salah. 2 dan 6, filo dan daun. Nah ini berarti yang benar. Filokalin dan daun. Karena filokalin itu adalah hormon untuk proses pembentukan daun. 2 dan 6. Ke soal yang nomor 21 tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Seorang siswa mengamati sebuah jaringan melalui mikroskop. Bentuk sel-selnya tidak beraturan, tetapi sebagian besar berbentuk tabung dan kubus dan berada pada organ yang berhubungan dengan sekresi. Kata kuncinya di sini adalah sekresi. Kalau sekresi itu biasanya dia mengeluarkan sekret berupa kelenjar. Jawabannya yang benar adalah epitel kelenjar. Ya, jadi kalau dia sekresi kan mengeluarkan sekret, berarti dia mengeluarkan hasil kan. Nah ini, terus di sini ada yang berbentuk tabung dan kubus, tabung sama kubus. Ada yang bentuk tabung sama kubus, berarti di sini pasti jaringan epitel. Jawabannya adalah yang E. Kalau yang ini epitel pipih selapis. Gambarnya ya, yang ini epitel kubus selapis, epitel pipih berlapis banyak, dan ini untuk epitel kelenjar. Biasanya ada hubungannya sama hormon endokrin karena dia menghasilkan atau mensekresikan kelenjar. Jawabannya untuk nomor 21 yang E. Soal nomor 22 tentang sistem saraf. Akson dan dendrit itu membentuk anyaman benang saraf sehingga terhubung minimal 2 sel saraf. Daerah tempat terjadinya hubungan benang saraf ini adalah daerah apa? Nah, kalau ditanya sel saraf, dia punya 3 bagian. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, yang ketiga ada akson. Nah, di ujung akson itu ada sinap. Nah, sinap itu tempat pertemuan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Jadi nanti sel saraf itu kan diteruskan dari sel saraf satu ke sel saraf yang lain. Berarti kan ada hubungan. Nah, siapakah tempat hubungannya itu? Yang tempat hubungannya adalah sinapsis. Jadi di sini gambarnya di sini. Ini sinap. Jadi ada 2 tahapannya. Mekanisme perambatan ya. Untuk mekanisme perambatan pada saraf itu ada 2. Mekanisme perambatan melalui akson
dan mekanisme perambatan melalui sinapsis. Kalau yang melalui akson itu biasanya ada potensial aksi kayak gitu. Terus kalau yang sinapsis itu karena pengaruh atau peran dari neurotransmitter. Cairan kimia yang mampu menghantarkan rangsangan. Ini jawaban nomor 22 yang C. Nomor 23. Ini hubungannya tentang sistem gerak. Tulang dapat tumbuh membesar karena sel-selnya mendapatkan makanan melalui lapisan luar tulang. Yang melapisi tulang itu siapa? Yang di sini disebutkan gambar ya, gambarnya. Gambar A itu adalah sistem, A itu ini satu kotak ini sistem Haves. Terus ada saluran Haves yang B saluran Haves. Terus ada saluran Volkmann, ada lakuna, di sini lakuna, nomor lakuna yang D lakuna. Ini lakuna. Terus yang E itu ini serabutnya ini adalah canaliculi. Terus yang F ini adalah lamela. Yang G itu adalah lamella circumferential. Yang H itu lamella interstisial. Yang I, bagian yang I di sini, ini yang bagian kayak bagian penyusunnya atau matriksnya, pembungkusnya istilahnya ya, pembungkus tulang, dia biasanya mengandung osteoklas. Nah, osteoklas itu berfungsi untuk perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Jadi yang mendapatkan nutrisi, makanan, periosteumnya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Tentang sistem pernafasan. Ketika rongga dada mengembang, berarti ini diproses pada saat proses pernafasan. Ketika rongga dada mengembang, paru-paru ikut mengembang. Jadi pada saat berkontraksi kan paru-parunya pernafasan kan macam ada dua, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Mekanismenya ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi pada saat udara masuk berarti dia kalau masuk untuk pernafasan dada itu tulang rusuk yang berkontraksi. Tulang dada terangkat, terus kemudian paru-parunya membesar, tekanan dalam paru-parunya kecil, udara bisa masuk. Kalau yang ekspirasi kebalikannya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini itu paru-paru ikut mengembang. Kenapa kok bisa ikut mengembang? Itu di sebelah luar dan pleura visceral itu yang di sebelah dalam. Nah, di antara pleura parietal dan visceral itu terdapat cairan limfe. Nah, karena adanya cairan limfe inilah yang memungkinkan gerakan membesar mengecilnya paru-paru mengikuti membesar dan mengecilnya rongga dada. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Ruang antar paru-paru dengan pleura terdapat cairan limfe. Soal nomor 24. Untuk yang soal nomor 25 kita ke sistem respirasi. Respirasi itu berarti di sini kan macam respirasi ada dua, respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, sedangkan satunya lagi itu respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, perbedaan yang mendasar antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob itu di sini ada tabel pembedaannya. Jadi kalau misal yang berdasarkan oksigen dan karbon dioksidanya ya, kalau aerob itu
karbon dioksidanya dilepaskan, sedangkan oksigennya diserap. Makanya dia membutuhkan oksigen. Kalau anaerob, karbon dioksidanya dilepaskan, karbon dioksidanya yang dilepaskan dan oksigennya juga tidak diserap. Jadi tidak membutuhkan oksigen. Prosesnya oksigen dan glukosa yang digunakan untuk menghasilkan molekul energi kecil, sedangkan ATP disintesis menggunakan rantai transport elektron dengan molekul anorganik selain oksigen. Ya, ini oksigen tidak, ini berarti membutuhkan oksigen, yang tidak berarti tidak membutuhkan oksigen. Tempat reaksinya untuk aerob, sitoplasma dan matriks mitokondria. Respirasi anaerobnya di sitoplasma. Proses respirasinya, tahapannya ada glikolisis, oksidasi asam pirufat, siklus Krebs, transport elektron. Terus untuk anaerobnya, fermentasi, pernafasan, intramolekul. Di sini produksi ATP-nya 38, kalau ini 2 mol per ATP per mol glukosa. Tanpa batas, ini jangka pendek kelanjutannya. Produksi asam laktatnya tidak menghasilkan asam laktat, kalau anaerob itu menghasilkan asam laktat karena biasanya terjadi karena terjadi melalui tahapan fermentasi. Jadi untuk yang membedakan atau hal yang mendasar antara respirasi aerob dengan anaerob adalah penangkapan elektron terakhir pada respirasi adalah oksigen. Sedangkan respirasi anaerob sebagai penangkap terakhir adalah zat organik. Ya, di situ. Kalau pernah oksigen, karena memang butuh oksigen. Tahapannya di sini, di transport elektron. Jawabannya yang A. Nah, ini untuk soal 25 soal pertama di sesi 1. Selanjutnya nanti saya akan lanjutkan soal nomor 26 di slide di selanjutnya. Sebentar ya. Mungkin dari 25 soal ini ada yang ditanyakan apa pripun? Halo? Gimana Pak? Dilanjut, apakah ada pertanyaan untuk 25 soal pertama? Dari Ibu Faridatul Munawarah mungkin? Sambil saya buka di slide atau penjelasan lanjutan dari 26 soal selanjutnya. Sekedap. Sesi 2. Saya lanjutkan untuk yang nomor 26 nggih. Ada pertanyaan mungkin dari Bu Vivi atau dari Bu Faridatul mungkin, monggo.
Kalau belum ada, bisa dilanjut Bu Vivi. Oke. Ini untuk yang slide yang kedua, sudah tampak belum Bu di seberang sana? Baru saja tampak Bu. Sekarang keluar? Sekarang belum. Oh, nggih, sebentar. Baru saja keluar, nggih. Nggih. Sampun untuk yang sesi 2? Nggih, sudah jelas. Sudah jelas. Suaranya juga jelas. Saya lanjutkan untuk yang nomor selanjutnya, nggih, Bu, nggih. Jadi untuk pertanyaan mungkin di akhir kegiatan saja, tidak apa-apa. Nggih. Ngoten Bu Faridatul. Atau mungkin saya terlalu cepat atau bagaimana, Bu? Karena kadang suka kecepatan. Dilanjut dulu Bu Vivi, nanti bisa belakangan mungkin kalau ada yang tanya, ngoten. Ke soal yang nomor 26 itu tentang metabolisme. Jadi soalnya yaitu meningkatnya aktivitas seseorang. Jadi kalau misal orang itu aktivitasnya meningkat, akan meningkatkan laju denyut jantung dan frekuensi pernafasan. Manakah urutan yang berikut ini yang dapat menjelaskan fenomena tersebut? Jadi jelas di sini kita pilih jawaban yang C ya. Jadi ketika kerjanya meningkat, Bu Vivi coba di F5 Bu, satu layar penuh Bu, supaya tulisannya bisa terlihat lebih besar. Oke. Oke, nah sip. Oke, monggo dilanjut. Jadi, ketika aktivitas tubuh meningkat, jadi pasti kebutuhan akan oksigen itu juga meningkat. Nah, ketika oksigen meningkat yang kita hirup, kebutuhan energi itu meningkat dan diikuti denyut jantung meningkat, kemudian frekuensi pernafasan juga ikut meningkat. Ya, jadi kalau misalnya kita pada saat kita duduk atau pada saat kita berlari kan beda. Pada saat kita lari kan otomatis kerja meningkat. Kita ngos-ngosan, berarti kan kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Maka kebutuhan energi pun akan lebih banyak karena kita butuh energi pada saat berlari kan butuh energi lebih banyak. Biasanya diikuti dengan denyut jantung yang meningkat lebih cepat. Jadi ada hubungannya, selalu ada hubungan. Denyut jantung meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, diikuti dengan kerja kebutuhan oksigen dan lain sebagainya. Tadi jawabannya nomor 26 adalah yang C. Untuk nomor 27 ini tentang hereditas atau pewarisan sifat. Seorang wanita karier, berarti pembawa sifat hemofili, dia menikah dengan seorang laki-laki normal. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penyakit hemofili itu adalah penyakit yang terpaut akan kromosom X. Nah, biasanya penderita hemofili itu adalah laki-laki yang bergenotip XH besar Y. XH kecil Y. Karena gen H resesif itu terdapat pada kromosom X. Nah, penyakit hemofili tidak ditemukan pada wanita dengan gen resesif. Kenapa? Karena dia biasanya kalau XH kecil itu nanti letal atau meninggal. Nah, dari persilangan di sini, seorang wanita hemofili karier menikah dengan laki-laki normal. XH besar, XH kecil menikah dengan XH besar Y. Kan yang hemofili itu kalau ada H kecilnya. Nah, kalau misal gitu ketemu gametnya yaitu XH besar dan XH kecil untuk yang hemofili, terus untuk yang laki-laki normal itu XH besar Y. Hasil keturunannya adalah XH besar, berarti di sini adalah perempuan normal.
XH besar Y itu adalah laki-laki normal, XH besar XH kecil itu adalah perempuan karir hemofili. Perempuan karir hemofili. Nah, yang 25% adalah laki-laki normal. Laki-laki hemofili XH kecil Y. Nah, di sini saya salah penulisan ininya optionnya. Jadi pernyataan berikut ini yang tidak mungkin terjadi. Berarti yang tidak mungkin kalau wanita normal 5 ini, wanita karir hemofili 25%. Ini kan mungkin. Karena ada hasilnya adalah perempuan karir hemofili. Yang tidak mungkin itu adalah wanita hemofili 25%. Jadi yang karirnya dihilangkan. Di soal kayaknya tidak ada. Sepertinya saya salah ngetiknya di sini, salah kopinya di sini. Wanita karir hemofili. Karena kalau misal hemofili, wanita hemofili itu jatuhnya adalah letal, meninggal. Jawabannya yang E, nggih. Pokoknya yang hemofili itu dia terpaut kromosom X. Jadi diturunkan dari ibunya. Soal yang berikutnya masih berhubungan dengan hereditas. Seorang pria menderita penyakit menurun yang disebabkan oleh suatu faktor yang melekat pada kromosom X. Dokter memastikan bahwa orang tersebut mewarisi penyakit dari ibunya. Berikut beberapa fakta. Penjelasan yang logis tentang kesimpulan dokter tersebut adalah yang benar adalah yang B. Yang 1 dan 2. Jadi kalau seandainya pria itu mendapatkan atau mewarisi sifat yang terpaut kromosom X. Kromosom X itu kan didapat dari ibu. Berarti pria itu mendapatkan kromosom X dari ibunya. Oke, karena memang kromosom X itu dari ibu. Terus pernyataan yang benar itu adalah yang nomor 2. Ibu pria tersebut adalah karier penyakit menurun. Jadi diturunkan kepada anaknya. Kalau wanita itu normal, pasti dia tidak menurunkan sifat atau kelainannya kepada anaknya. Tapi kalau misal seandainya, jadi karier itu kan wanita normal, tapi dia punya gen resesif, makanya atau gen pembawa sifat. Makanya dia kalau misal dikawin atau kawin dengan misal pasangan sama resesif, pasti resesif itu akan muncul atau karier itu muncul. Jadi kalau misal seandainya wanita karier, normal tapi karier, menikah dengan laki-laki normal juga karier, biasanya dia anaknya itu malah keluar muncul penyakit menurunnya tadi. Kayak yang terpaut kromosom X itu ada hemofilia. Hemofili itu darahnya sukar membeku. Ada anodontia itu tidak ada gigi, buta warna. Jadi itu diturunkan dari kromosom X atau kelainan atau penyakit genetik yang terpaut dengan kromosom X. Jawaban yang benar tadi 1 dan 2. Ke soal yang nomor 29 tentang ekosistem. Pada peristiwa memakan atau biasa kita sebut dengan rantai makanan, sering terjadi perpindahan energi. Terjadi juga perpindahan apa? Jadi kan misal nih di suatu ekosistem rantai makanan itu kan dimulai dari produsen. Produsen itu ada tumbuhan karena dia produsen. Produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3, terus kemudian diuraikan sama pengurai. Nah, berarti kan dari produsen itu terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen 1. Nah,
dari energi dari konsumen 1 ke konsumen 2. Tapi tidak sepenuhnya energi itu berpindah, karena kalau misal berpindah berarti habis dong. Berarti si produsen nggak bisa, dia tidak memiliki energi untuk proses hidup selanjutnya. Jadi tetap ada yang disisakan. Makanya jumlah energi yang dan energi itu juga terjadi perpindahan materi. Di jalurnya di sini ada yang garis merah itu ada aliran energi dan ada perpindahan materi, daur materi. Yang tanda panah putus-putus itu daur materi. Jadi selain ada perpindahan energi juga terjadi perpindahan materi pada tingkatan trafik. Mulai dari produsen ke konsumen 1 ke konsumen 2, konsumen 2 ke konsumen 3, terus kemudian dari konsumen 3 ke pengurai. Dari pengurai nanti akan energi diuraikan, kembali lagi ke alam, dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan untuk proses dia tumbuh. Nomor 30. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh tumbuhan pioner. Pioner tadi di slide yang sebelumnya, pioner itu kan tumbuhan pertama untuk memulai proses suksesi. Kecuali apa? Nah, suksesi kan perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju satu arah secara teratur. Nah, suksesi terjadi karena akibat perubahan lingkungan fisik dalam komunitas. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang kompleks atau sudah klimaks. Dikatakan sebagai klimaks itu jika ekosistem tersebut sudah stabil atau tidak ada perubahan lagi. Jadi sudah tumbuhannya udah paten atau ekosistemnya udah fokus segitu. Kok sudah paten tidak berubah-ubah lagi, stabil. Itu sudah di posisi ekosistem klimaks. Nah, pioner itu berarti dia syaratnya harus hidup dengan kebutuhan minimal. Kenapa? Karena pada saat di lingkungan pertama kali dia tumbuh kan sudah tidak ada nutrisi, tidak ada tanah, sudah nggak subur. Jadi otomatis dia harus punya kebutuhan minimal untuk dia bisa melanjutkan hidup. Biasanya dia hidup secara autotrof, mampu memproduksi makanan sendiri. Jadi tumbuhan, dari kelompok tumbuhan. Menghasilkan zat organik lebih banyak daripada kebutuhannya. Supaya dia bisa survive di tempat lingkungan yang belum stabil itu. Kan pioner kan ya. Nah, yang tidak tepat atau yang salah itu adalah struktur tubuh kompleks agar dapat bertahan hidup. Kalau tubuhnya kompleks, maka organisme tersebut akan susah beradaptasi dengan lingkungannya. Kan lingkungannya belum stabil. Seperti itu. Oke. Soal yang selanjutnya nomor 31. Ini tentang bioteknologi modern. Seorang peneliti memasukkan plasmid DNA rekombinan ke dalam sel. Kemudian sel tersebut ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung antibiotik. Pernyataan berikut yang merupakan kemungkinan alasan mengapa peneliti menggunakan antibiotik dalam medium biakan tersebut. Alasan yang paling tepat itu adalah yang D. Yang D itu adalah nomor 2 dan 3. Nomor 2, kenapa kok dimasukkan antibiotik? Tujuannya yaitu untuk menseleksi bakteri yang memiliki plasmid DNA rekombinan yang masuk ke dalam sel. Dan yang nomor 3 yaitu mencegah metabolisme sel untuk pertumbuhan atau perbiakan sel, melainkan untuk memproduksi DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu kan menggunakan plasmid. Nah, plasmid yang di plasmid yang gen yang disisipkan itu adalah gen yang tahan dengan antibiotik. Jadi tujuannya apa? Supaya peneliti tadi bisa mengarahkan metabolisme bakteri tersebut untuk bisa berkembang biak. Terus menseleksi juga bakteri yang memiliki plasmid rekombinan. Karena kalau misal bakteri tersebut tidak memiliki, maka dia tidak akan berhasil, dia akan mati oleh antibiotik. Kayak gitu.
Tahapan DNA rekombinan ada di gambar sini ya. Nomor 32. Tentang bioteknologi lingkungan atau biasa kita sebut dengan bioremediasi. Bioremediasi itu kan metode pembersihan lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Biasanya menggunakan bakteri. Jadi lingkungan yang kurang bagus, misal karena tumpahan minyak atau apa di laut. Nah, itu kan kita susah untuk membersihkannya. Nah, kita butuh teknik bioremediasi. Jadi memanfaatkan bakteri yang mampu mendegradasi si minyak itu sehingga nanti jadi lingkungannya jadi tidak tercemar kayak gitu. Jadi mikroorganisme itu tujuannya apa dimasukkan ke situ? Tujuannya untuk menguraikan bahkan mendegradasi bahan pencemar lingkungan yang mendegradasi bahan pencemar ya menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih ramah lingkungan. Jadi lingkungannya jadi lebih ramah. Tahapannya di sini. Contoh di sini proses bioremediasi limbah minyak menggunakan mikroorganisme. Nah, di sini kan ya, minyak mengandung hidrokarbon dengan variasi yang tinggi antara karbon dan hidrogen. Jadi di minyaknya. Terus kemudian kan oksigen dibutuhkan untuk reaksi kimia, tetapi jarang terdapat di lautan. Maka dia butuh peran ini mikroba. Mikroba ini perannya ini memotong rantai hidrokarbon, memisahkan menjadi air dan karbon dioksida. Jadi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Gitu. Ini tahapannya. Jadi dia fungsinya mikroorganisme mendegradasi atau menguraikan bahan. Nomor 33, klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan, jamur, dan hewan adalah 3 kelompok organisme multiseluler. Organisme ini memiliki perbedaan yang mendasar sehingga dikelompokkan menjadi 3 kelompok terpisah. Perbedaan yang mendasar. Yang mendasar berarti yang paling dasar. Tumbuhan masuk kelompok plante. Jamur kelompoknya fungi. Hewan itu kelompoknya animalia. Nah, ketiga jenis ini kan masuk dalam kingdom yang berbeda. Yang pasti sudah berbeda jauh. Nah, perbedaan itu yang mendasari apa? Yang mendasari adalah cara memperoleh makanannya. Contoh, kalau ini jamur nggak punya klorofil, maka dia tidak mampu berfotosintesis. Jadi dia saprofit sifatnya. Tumbuhan dia punya klorofil, maka dia bersifat autotrof, mampu memproduksi makanan sendiri. Hewan ini dia tidak mampu memproduksi makanan sendiri sehingga dia bersifat heterotrof. Jadi ketiga jenis makhluk hidup ini perbedaan yang mendasarnya adalah cara memperoleh makanannya. Soal nomor 34 itu tentang metabolisme sel, tentang anabolisme dan katabolisme. Perbedaan antara proses respirasi dan proses fotosintesis jelas. Respirasi itu berarti dia katabolisme, ya, pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Kalau fotosintesis karena kalau dia pemecahan, kembali lagi ke katabolisme, ya. Katabolisme kan pemecahan. Kalau pemecahan berarti dia menghasilkan energi. Kalau fotosintesis itu nyusun, sintesis. Menyusun, berarti kalau menyusun itu membutuhkan energi. Gitu. Jadi kalau misal yang respirasi itu proses oksidasi makanan di dalam sel menggunakan oksigen bebas sehingga menghasilkan energi. Ya, katabolisme itu pecah. Berarti kalau pecah ada energi yang keluar. Jadi menghasilkan energi. Maka disebut dengan bioenergi. Kalau fotosintesis itu susun. Berarti menyusun. Biosintesis, reaksi biosintesis yang butuh karena dia menyusun
nyusun kan butuh energi ya, untuk menyusun sebuah batu bata aja kita butuh energi. Berarti kalau misal mengingat itu saya biasanya gitu. Sintesis itu nyusun. Kalau nyusun berarti pasti butuh energi. Oleh karena itu fotosintesis hanya terjadi jika ada cahaya, ada intensitas cahaya. Karena memang dia membutuhkan energi untuk prosesnya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Respirasi adalah proses bioenergi, sedangkan fotosintesis adalah proses biosintesis, penyusunan. Nomor 35, tentang keanekaragaman hayati. Perhatikan gambar 3 kelompok hewan. Ini, ada A, B, dan C. A ini golongannya kelompoknya ayam. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu dari satu jenis makhluk hidup. Makanya jenisnya ada, misal ada ayam itu ayam kate, ayam kampung, ayam itu ya, ayam banyak ini macamnya. Berarti yang A ini jelas keanekaragaman tingkat gen yang A, karena perbedaan struktur gen. Kalau udah struktur gennya berbeda, maka dia akan memunculkan ciri yang berbeda. Meskipun sama spesiesnya sama ayam, sama-sama ayam, tapi karena dia struktur gennya berbeda, maka ekspresi gennya berbeda, maka menghasilkan sifat yang berbeda. Itu ada yang punya jambul, ada yang enggak punya jambul, kayak gitu. Terus yang B itu adalah jelas, karena di sini ada kelompok tumbuhan tertentu dalam suatu lingkungan, berarti dia keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu adalah keanekaragaman struktur makhluk hidup berdasarkan ekosistemnya. Misal contoh, ekosistem padang pasir. Nah, di ekosistem padang pasir tidak akan struktur komponen struktur makhluk hidupnya atau makhluk hidup yang tinggal di daerah padang pasir itu tidak akan sama dengan yang tinggal di ekosistem tropis, hutan tropis. Karena memang lingkungannya berbeda. Golongannya padang pasir itu yang tinggal di situ ada apa saja ya, termasuk unta, kaktus, kayak gitu. Kalau yang ekosistem ini hutan-hutan tropis ya banyak sekali. Terus misal contoh, ekosistem air laut sama air tawar kan nggak mungkin sama. Makhluk hidupnya pasti sendiri-sendiri. Yang tinggal di ekosistem air laut tidak akan bisa hidup di ekosistem air tawar. Nah, itu yang menyebabkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi setiap ekosistem itu memiliki struktur makhluk hidupnya sendiri-sendiri atau penyusun komponen makhluk hidupnya sendiri-sendiri. Itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang C itu keanekaragaman tingkat jenis. Jadi dia spesiesnya beda, tapi masuk dalam jenisnya sama. Contoh kayak misal ini harimau, kucing, singa. Nah ini kan jenisnya sama, golongannya mamalia. Tapi cirinya spesiesnya berbeda. Itu keanekaragaman tingkat jenis. Berarti jawabannya yang B. Ini bacaannya agak panjang ya, tentang sistem ekskresi. Nah, tentang sistem ekskresi. Berdasarkan uraian tersebut, pernyataan berikut ini yang benar. Langsung saja kita lihat di kotaknya di sini. Sampel X sama sampel Y. Ternyata warnanya kuning, sama-sama kuning. Terus kemudian kandungan kloridanya juga sama, pH-nya 5, pH-nya 6. Ketika warna urin dikasih Benedik, itu sama-sama biru. Ini uji glukosa ya. Warna setelah dimasak, itu ada yang X itu warnanya hijau kekuningan, keruh. Sama juga X juga hijau kekuningan, keruh. Kalau misal warnanya hijau kekuningan berarti dia mengandung glukosa.
kan warnanya hijau kekuningan itu glukosanya sedikit, sampai warna merah bata itu glukosanya tinggi. Terus untuk yang uji protein ternyata tidak ada. Berarti kesimpulannya di sini dari soal, meskipun bacaannya panjang, di sini itu hanya data karena nanti hubungannya sama literasi. Yang C ya, berdasarkan hasil uji klinis urin tersebut, sampel X dan Y itu mengandung glukosa, tetapi tidak mengandung protein. Karena di sini dibuktikan dari hasil labnya ini tidak ada protein, tapi ada kandungan glukosanya sekitar 0,5 sampai 1%, karena warnanya baru hijau kekuningan. Kalau warnanya udah merah bata itu tingkat glukosanya tinggi. Soal nomor 37 tentang sistem saraf, ya. Nah, sebenarnya ada soal tapi tidak saya masukkan semua, jadi hanya saya cuplikan saja. Berdasarkan penjelasan nomor 1 sampai nomor 5, itu manakah yang benar tentang struktur sel jaringan saraf, tentang struktur sel saraf, jaringan saraf dan mekanisme kerjanya. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah 1, 3, dan 5. 1. Neuron itu benar, dia terdiri atas dendrit, badan sel, dan akson. Masing-masing penyusun neuron ini, dia memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Contoh misal dendrit, karena dia berupa penjuluran-penjuluran panjang, maka dia berfungsi untuk menerima rangsangan, ya kan? Dia menerima impuls dari sel saraf lain, kemudian diteruskan ke badan sel. Nah, benar ini fungsi dari dendrit. Oke, nomor 1 benar. Yang nomor 2, bagian yang meneruskan impuls dari dendrit adalah akson. Kemudian dari akson, impuls akan diteruskan ke seluruh sel saraf, kemudian akan menuju ke organ target supaya menjalankan fungsinya. Ini kurang tepat, karena yang meneruskan impuls menuju dari dendrit itu bukan akson tapi badan sel. Oke, jangan terkecoh, berarti yang nomor 2 salah. Yang nomor 3, struktur dari sel saraf yang menyebabkan impuls saraf bisa berjalan dengan cepat adalah ada celah pada akson, yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu celah di sini. Yang menyebabkan impuls saraf bisa berjalan meloncat, sehingga mempercepat jalannya rangsangan atau impuls untuk sampai ke efektor. Ini benar. Jadi memang struktur, jadi Allah itu menciptakan struktur sel saraf itu begitu detail. Ada celah atau yang bisa kita sebut dengan nodus Ranvier. Jadi celah ini yang memungkinkan terjadinya loncatan. Jadi rangsangan itu berjalan meloncat sehingga cepat sampai. Seandainya di sini tidak ada celah, jadi ada kayak ini selubung mielin ini berjalan seperti kayak kabel itu, thread gitu kan. Jadi jalannya lebih lambat. Seandainya sel saraf kita tidak ada nodus Ranviernya berjalan dengan lambat, maka respon misal dipanggil, ditepuk gini, berarti kan dia loadingnya lama gitu kan ya. Jadi memang tujuannya nodus Ranvier ini supaya rangsangan bisa cepat sampai. Bisanya bisa melompat. Jadi nomor 3 benar. 1, 3 benar. Sama satu lagi nomor 5. Mekanisme penghantaran impuls saraf dalam neuron terjadi karena adanya suatu senyawa kimia. Nah, ini jelas salah. Kalau dari neuron itu bukan senyawa kimia. Neuron itu karena perbedaan potensial ion K+ dan Na+ yang ada di luar dan di dalam membran. Kalau yang neurotransmitter itu bukan di neuron tapi di sinapsis. Salah, nomor 4 salah. Nomor 5, mekanisme penghantaran impuls dalam neuron atau sel saraf terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na. Nah, ini yang benar. Yang neuron itu berdasarkan peran dari pompa ion Na+ dan K+. Melalui serangkaian peristiwa depolarisasi, terus terjadinya potensial aksi. Jawabannya 1, 3, dan 5. Nomor 38 tentang pembelahan sel. Bu Manda, seorang laboran. Suatu hari beliau menemukan preparat awetan tergeletak di meja praktikum. Setelah diamati di mikroskop, tampilannya begini. Nah, ini pasti jelas tahapan anafase kan? Makanya dia masuk dalam tahapan anafase. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Jawaban yang benar adalah yang 2 dan 5. 2 itu adalah penarikan kromosom ke kutub. Jadi ini ada bagian kromosom yang menarik ke kutubnya masing-masing. Jelas tahapan anafase. Sama yang nomor 5, yaitu terpisahnya sentromer. Jadi sentromer sudah mulai terpisah menuju ke kutubnya masing-masing. Jadi benar. Yang benar adalah 2 dan 5. Nomor 39 itu tentang bioteknologi, tentang proses pembuatan tape. Okay. Nah, yang benar yang mana pada proses pembuatan tape ini? Proses pembuatan tape, proses pembuatan tape itu yang benar yang C, 1, 3, dan 5. 1. Terjadi proses penguraian glukosa pada singkong menjadi alkohol dengan karbon dioksida. Okay. Jadi karbohidrat itu kan penyusunnya kan glukosa, dipecah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Terus yang nomor 3, ragi yang digunakan adalah Saccharomyces. Okay. Saccharomyces atau Saccharomyces cerevisiae itu memiliki enzim pemecah karbohidrat sehingga mempercepat pembentukan glukosa. Dan yang nomor 5 itu proses pembuatan tape ini termasuk dalam respirasi anaerob karena tidak diperlukan oksigen dalam tahapannya. Makanya pada saat proses pembuatan tape itu kan ditutup rapat supaya proses fermentasi, ya. Ini tape itu termasuk proses fermentasi. Bisa berjalan lebih cepat, jadi tape ini cepat matang. Yang benar jawaban nomor C, 1, 3, dan 5. Nomor 40, ini tentang teori evolusi, tinggal kita baca. Teori evolusi jerapah beradar panjang. Charles Darwin, langsung saja ke soal pilihannya, nggih. Biar agak dipercepat. Ini teori evolusi dan tokoh ilmuwan yang sesuai. Charles Darwin itu dia mengemukakan bahwa yang benar di sini, okay. Kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan mekanisme terjadinya evolusi itu terjadi karena seleksi alam, bukan karena spora jatuh di luar angkasa. Yang A salah. Lamarck itu teori evolusinya berbunyi tentang adaptasi terhadap lingkungan itu berupa produk utama dari evolusi. Jadi beradaptasi. Jadi yang mampu beradaptasi maka dia mampu produk dari hasil evolusi. Terus August Weismann itu perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan yang tidak diwariskan pada keturunannya. Ini juga salah. Pada keturunannya. Oh, nggih benar ini. Yang benar yang C, nggih. August Weismann menyatakan bahwa perubahan fenotip tidak diwariskan. Jadi fenotip atau sifat yang tampak itu tidak diwariskan, tapi yang sifat yang tidak tampak atau genotipnya yang diwariskan. Jawabannya yang C. Soal nomor 41 masih tentang evolusi. Ini gambar daun. Di sini ada kantong semar. Ini kayak ada daun yang nyaplok itu. Ini apa ya? Masih daun juga. Ini daun berbentuk duri. Ya, ini daun berbentuk duri. Bukti evolusi ditunjukkan oleh gambar tersebut. Yang benar adalah homologi. Yang B. Homologi itu membandingkan anatomi dari makhluk hidup yang berbeda, yang terlihat kesamaan dan perbedaannya. Mempelajari perkembangan embrio, mempelajari struktur sisa pada individu suatu organisme. Jadi bagian homolog kan sama ya. Bagian tubuh yang struktur dasarnya sama. Jadi struktur dasarnya itu sebenarnya memang struktur dasarnya daun,
tapi fungsinya ada yang berbeda-beda di sini. Dia masuk homolog. Kalau analog itu anatominya mirip, tapi fungsinya ada yang sama, tapi sebenarnya mereka adalah produk evolusi konvergen. Evolusi konvergen itu ketika dua mengalami beberapa perubahan dan adaptasi untuk menjadi lebih mirip. Jadi mirip tapi sebenarnya nggak sama. Contoh kayak misal sayap kelelawar, sayap serangga sama sayap burung kan beda. Kelelawar itu kan mamalia, serangga insekta, burung aves. Nah, berarti kan kelompoknya udah berbeda, tapi dia memiliki ciri yang kayak ada sayapnya, yang ada struktur anatominya agak mirip. Nah, itu analogi. Nomor 42. Tentang materi genetik. Komponen yang merupakan penyusun rangkaian DNA adalah DNA itu pasti DNA tersusun atas gula deoksiribosa. Nomor 3. Nomor 3. Terus penyusunnya adalah adenin. Dan yang satunya lagi yang benar itulah ada nomor berapa? Yang 2, 3, sama 4, fosfat. Kalau urasil itu RNA. Nah, ini perbedaan antara DNA sama RNA. Letaknya ada di nukleus, mitokondria, kloroplas untuk DNA. RNA letaknya di nukleus, ribosom, dan sitoplasma. Rantainya untuk DNA rantai ganda atau double helix biasanya, RNA rantai tunggal. Fungsinya untuk penurunan sifat dan sintesis protein, RNA untuk sintesis protein saja. Gulanya untuk DNA gula deoksiribosa, kalau RNA gula ribosa. Basa nitrogennya untuk yang DNA, adenin pasangannya dengan timin, guanin pasangannya dengan sitosin. Kalau yang RNA, yang adenin berpasangan dengan urasil, guanin dengan sitosin. Jadi kalau udah muncul U berarti dia pasti komponen dari RNA. Ini, nah ini jawabannya yang C. Seorang wanita berkulit normal, kulitnya normal, penglihatannya normal, tapi anaknya albino dan buta warna. Kira-kira anak tersebut mewarisi dari siapa? Nah, bisa jadi kalau albino itu kan kelainan yang diturunkan yang terpaut kromosom tubuh atau autosom, bukan kelamin ya, autosom. Ada sifat yang kelainan yang diturunkan melalui autosom. Yang pertama ada albino, ada brachydactyl. Brachydactyl itu seperti gambar yang ada di pojok atas itu. Thalassemia itu kelainan sel darah, bentuk sel darah, sama gangguan mental atau fenilketonuria atau ketidakmampuan tubuh dalam mensintesis enzim yang mengubah asam amino fenilalanin menjadi asam aminotirosin. Nah, ini beberapa kelainan yang terpaut kromosom ini, autosom. Kalau buta warna tadi itu kan terpaut kromosom X. Nah, wanita ini normal, tidak albino, juga tidak buta warna. Tapi kenapa kok bisa anaknya albino dan buta warna? Kemungkinan itu adalah pasti dia perempuan tersebut karier, kariernya apa? Karier buta warna. Kalau albino itu bisa jadi dimungkinkan dari kedua orang tuanya, dari kromosom orang tuanya, kan kromosom tubuh kan, bisa jadi bapaknya atau bisa dari ibunya. Karena di sini kita bicara tentang
Kemungkinan itu yang mungkin. Kira-kira kenapa ya kok bisa, padahal ibunya normal, anaknya kok jadi albino dan buta warna. Kayak buta warnanya itu pasti diwarisi dari ibunya karena buta warna itu terpaut kromosom X. Nah, kalau yang albino ini belum tentu bisa dari bapaknya atau dari ibunya karena itu kromosom kelainan yang melalui autosom atau tubuh, bukan kelamin. Jawabannya yang D. Nomor 44. Tumbuhan yang merupakan ketutupan gambar. Tumbuhan dengan ciri-ciri ini ya, stomata tersembunyi dan membuka pada siang hari. Pada malam hari, maaf. Mempunyai cadangan air di batang. Nah, ini yang paling kata kunci, cadangan air di batang. Kalau cadangan air di batang pasti ini golongannya xerophyt. Golongannya kaktus-kaktusan. Terus berdaun sempit dan tebal. Dan atau daunnya berbentuk duri. Itu golongannya xerophyt atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kering kayak gitu. Kalau hygrofit itu yang di tempat banyak airnya, kadar air yang tinggi. Tropofit itu yang cahaya matahari yang tinggi. Epifit itu yang menempel pada tumbuhan yang lain tapi dia tidak mengambil makanan dari tempat yang ditumpanginya. Contoh paku, anggrek itu epifit. Kalau halofit itu dengan kadar garam yang tinggi. Kayak misal di tepi pantai, bakau, dan lain sebagainya. Ini jawabannya yang xerophyt. Nomor 45, miofibril merupakan bagian terpenting untuk kontraksi otot. Kontraksi otot berarti kenapa? Karena ini strukturnya ini satu ini otot. Sel otot tersusun atas miofibril. Miofibril kalau misal diperjelas lagi ternyata ada penyusun yaitu aktomiosin, yaitu berupa aktin dan miosin. Jadi kita bisa berkontraksi, otot bisa berkontraksi ketika filamen aktin berikatan dengan filamen miosin. Jawabannya yang A, aktomiosin. Jadi syarat kontraksi itu harus ada ikatan atau kepala miosin berikatan dengan aktin. Jawabannya yang A. Nomor 46. Perhatikan ciri-ciri gangguan sistem gerak. Nah, ini di sini. Rasa nyeri, sendi bengkak, kekejangan pada otot, tulang rawan mengalami degenerasi. Ini ciri gangguan pada osteoartritis. Nomor 46 jawabannya yang B. Jadi di sini. Ini yang normal. Ini sendinya udah rusak ini, tulang rawan. Tulang rawan degenerasi kadang ada sendi bengkak. Di bagian lututnya bengkak kayak gitu. Itu pasti osteoartritis. Nomor 47. Jika dalam urin seseorang terdapat glukosa. Nah, glukosa itu kan harusnya tidak keluar bersama urin. Glukosa kan diserap kembali atau di tahap reabsorpsi. Kan tahap pembentukan urin itu ada 3. Filtrasi terjadi di glomerulus, bahannya itu darah. Terus kemudian hasilnya adalah urin primer. Urin primer akan masuk ke TKP, tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal, urin primer akan melanjutkan tahap yang selanjutnya yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi kan diserap kembali. Jadi untuk bahan-bahan yang masih dibutuhkan seperti glukosa, asam amino, garam mineral itu diserap kembali. Tidak boleh keluar bersama urin. Pada tahap reabsorpsi. Di mana tempat terjadinya reabsorpsi itu? Di tubulus proximal. Nah, kalau misal seandainya orang tersebut urinnya mengandung glukosa, maka otomatis
Yang mengalami kerusakan adalah tubulus proksimalnya, karena tubulus proksimal tidak mampu bekerja maksimal pada tahap reabsorpsinya. Jawabannya adalah yang E. Kalau tubulus distal itu untuk augmentasi, penambahan zat-zat, contoh kayak pewarna urin, bilirubin ya, bilirubin itu diproses distal, tubulus distal. Ini struktur gambar di samping itu adalah strukturnya nefron. Oke. Di ginjal itu ada banyak jutaan nefron. Satu nefron itu tersusun atas satu nefron, badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighinya ada glomerulus sama kapsula Bowman. Tubulusnya ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus collectivus. 48. Struktur dari tumbuhan. Stomata tumbuhan membuka pada saat apa? Jadi pada saat volume air dalam sel penjaganya tinggi. Nah, ini gambar stomata. Ini gambar ketika yang ini ketika stomatanya buka, ini ketika stomata menutup. Jadi ada air yang masuk ke dalam yang berpindah ke sel penjaga. Jadi ketika kadar air di sel penjaganya besar banyak, maka stomata akan buka. Tapi kalau misal kadar air di sel penjaganya itu sedikit, maka stomatanya akan menutup. Gitu. Nomor 49. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya materinya. Pada pengamatan preparat irisan penampang melintang organ tumbuhan ditemukan sel perisikel. Nah, kalau cirinya perisikel itu pasti. Nah, empulur itu kalau misal ada daerah empulur yang jelas, kalau empulurnya jelas maka dia kelompok monokotil. Jadi jawabannya adalah akar tumbuhan monokotil karena perisikel itu di bagian akar. Tinggal satu soal yang terakhir yaitu nomor 50, ini tentang derivat epidermis. Lapisan sel mati yang terdiri atas beberapa lapisan jaringan epidermis pada akar udara tanaman anggrek dan berfungsi sebagai jaringan penyimpan air yang menyimpan air tanaman anggrek. Itu jawabannya adalah filamen. Ya, di sini ada beberapa derivat epidermis, ada stomata, ada sel kipas, ada trikom, ada litosit, ada trikoma granular. Trikoma itu macamnya ada granular sama non granular. Di sini saya lampirkan yang granular, cukup gambarnya. Sama rambut akar. Nah, ini beberapa derivat. Sama satu lagi filamen. Nah, filamen itu modifikasi hasil dari jaringan epidermis yang ada di bagian epidermis. Dia ada di tanaman anggrek. Fungsinya memang sebagai jaringan penyimpan air. Jadi pas jawabannya yang D. Oke, sekian 50 soal yang sudah kita bahas hari ini tadi, kemarin sama hari ini. Mungkin ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti atau apa bisa ditanyakan sama saya. Saya tutup dulu. Ya, alhamdulillah nutup 50 soal dan hari ini lancar. Ya, alhamdulillah semuanya lancar hari ini. Lancar. Alhamdulillah kita dipermudah, nggih Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk Bu Faridatul, ada pertanyaan apa bisa disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan secara langsung kepada Bu Vivi. Untuk materinya nanti bisa atau sudah di-share oleh Pak Jeffrey nggih nanti di grup kelas apel.
apakah ada pertanyaan? Terima kasih sekali ya Bu Vivi atas semua pembahasan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Bu, dan khususnya untuk ibu-ibu atau peserta seleksi P3K di grup SLCC PGRI Kabupaten Rembang. Oke, semoga sukses, semoga lancar, nanti semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti teman-teman bisa bisa kalau misal nanti pada saat ujian P3K-nya bisa lancar mengerjakannya dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Itu saja mungkin dari saya juga. Kalau misal seandainya ada salah apa, kepleset apa, gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia, ada salahnya. Kalau misal nanti ada hal yang perlu masih ditanyakan, bisa ditanyakan sama saya. Monggo. Barakallah Bu nggih untuk kita semuanya nggih. Ya, amin. Dan Bapak Ibu atau peserta seleksi P3K ini bisa melihat, bisa mendownload materi, dan juga karena ini direkam Bu, jadi bisa nanti diputar ulang ngoten nggih Bu. Oh, nggih. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika saya ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam keadaan yang sehat di lain kesempatan. Terima kasih.